Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah pembelajaran akidah akhlak. Nah, untuk pertemuan mata pelajaran akidah akhlak kali ini kita akan membahas materi tentang kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Pertemuan video kali ini memiliki 5 materi pokok pembahasan. Yang pertama ada keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua, keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Yang keempat, hikmah meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Dan yang kelima, perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan dari suku Quraisy di Mekah dari seorang ibu yang bernama Quntamah binti Hashim. Nama lengkap beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Robah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Adi bin Ka'bah atau lebih dikenal dengan panggilan Umar bin Khattab. Beliau dilahirkan pada tahun 581 Masehi. Kemudian pada tahun 608 Masehi, Umar bin Khattab masuk Islam dengan usia waktu itu 27 tahun. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan khalifah kedua Islam pada tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Pada masa pemerintahan beliau, kemajuan Islam berkembang sangat pesat yang disebut dengan Futuhul Islamiyah, yang berarti pembuka Islam. Karena waktu itu banyak perjuangan beliau yang membuka kemajuan Islam. Setelah menyatakan diri memeluk Islam, beliau menyerahkan harta bendanya untuk kepentingan Islam dan beliau sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengumumkan keislamannya sendiri di hadapan kaum Quraisy dan bertobat atas kesalahan-kesalahan beliau di masa lalu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak henti-hentinya mengajak kaum Quraisy untuk memeluk Islam. Berbagai cara yang telah dilakukannya, termasuk dengan mendatangi rumah para tokoh Quraisy, dan beliau selalu mengikuti setiap peperangan. Perjuangan-perjuangan beliau setelah masuk Islam adalah selalu setia untuk mendampingi Rasulullah SAW untuk berdakwah, mencurahkan seluruh hidupnya untuk Islam dan membela Rasulullah SAW. Sosok sahabat Umar bin Khattab yang kekar dan pemberani memang sudah disegani oleh orang-orang Mekah, khususnya suku Quraisy sebelum masuk Islam. Namun, setelah masuk Islam, orang-orang Quraisy menjadi gentar terhadap beliau. Itu merupakan ciri khas dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kepemimpinannya. Sepanjang sejarah, beliau dikenal sebagai pemimpin Islam yang sangat disegani di semua kalangan. Kemudian pada usia 63, tepatnya pada tahun 644 Masehi, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat. Sosok sahabat Umar bin Khattab yang kekar dan pemberani memang sudah disegani oleh orang-orang Mekah, khususnya
suku Quraisy sebelum masuk Islam. Namun, setelah masuk Islam, orang-orang Quraisy menjadi gentar terhadap beliau. Itu merupakan ciri khas dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari kepemimpinannya. Sepanjang sejarah, beliau dikenal sebagai pemimpin Islam yang sangat disegani di semua kalangan. Kemudian pada usia 63, tepatnya pada tahun 644 Masehi, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki sifat-sifat yang menonjol, seperti 1. Dijuluki sebagai Al-Faruq yang memiliki arti pemberani. Dijuluki Al-Faruq karena beliau berani bersikap tegas dalam membedakan antara kebaikan dan kebatilan. Siapa saja yang ingin menyerang Islam dan menghina Rasulullah SAW, beliau hadapi dengan tegas. Julukan itu sendiri diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. 2. Dijuluki sebagai Abu Faiz, yang berarti orang yang memiliki kecerdasan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak hanya cerdas dalam mengatur pemerintahan saja, akan tetapi juga cerdas dalam mengatur strategi perang beliau. Julukan ini juga diberikan oleh Rasulullah SAW. 3. Dijuluki sebagai Abu Hafa'as yang memiliki arti tegas dalam pendirian. Selain memiliki postur tubuh yang tinggi besar, sahabat Umar bin Khattab mempunyai gaya kepemimpinan yang sangat tegas dan teguh pendirian. Julukan ini juga diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. 4. Di kalangan kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai figur yang rela berkorban jiwa raganya demi agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari sikap beliau yang menyerahkan kekayaan beliau untuk Islam dan hidup sederhana. Selain itu, saat menjadi khalifah, beliau rela berkorban untuk kemajuan Islam. Kisah ketegasan dan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang sudah dikenal memiliki ketegasan dan keberanian yang luar biasa sejak muda. Lebih tepatnya sejak sebelum masuk Islam. Ketika beliau memeluk agama Islam, ketegasan dan keberaniannya digunakan untuk membela Islam dan Rasulullah SAW. Beliau sangat berani jika mendapat serangan dari orang-orang Quraisy. Keberanian Umar ditunjukkan ketika beliau dan kaum muslimin ingin hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu, semua umat muslim hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi Umar tidak melakukannya dengan terang-terangan. Kemudian pada saat itu, di sebuah lembah beliau dihadang oleh kaum kafir. Lalu didatanginya para pemuka Quraisy sambil berkata, "Siapa yang ingin ibunya mati nelangsa, anaknya jadi yatim, dan istrinya menjadi janda, maka silakan menghadapi aku di balik lembah ini dengan syarat tidak ada seorang pun yang menyertainya." Perkataan Umar didengar oleh para pemuka Quraisy. Setelah kejadian itu, kaum kafir Quraisy tidak berani menghalangi dan menghadang beliau lagi untuk hijrah ke Madinah. Maka sejak setelah kejadian itu, perjalanan hijrah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lancar tanpa gangguan dari kaum kafir Quraisy. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sederhana. Meskipun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan dari keluarga yang berada dan segala kebutuhan hidupnya serba tercukupi, setelah beliau menyatakan diri untuk masuk Islam, beliau
menjalani hidup yang sederhana. Seluruh harta yang dimiliki diserahkan untuk kepentingan akhirat, yaitu agama Islam. Beliau lebih memilih tinggal di rumah sederhana, bahkan kasur rumahnya pun hanya terbuat dari pelepah kurma. Bahkan sudah menjabat sebagai khalifah pun beliau tetap sederhana dan hanya mengambil gaji saat istri beliau minta uang saja. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sederhana. Meskipun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dilahirkan dari keluarga yang berada dan segala kebutuhan hidupnya serba tercukupi, setelah menyatakan diri masuk Islam, beliau menjalani hidup yang sederhana. Seluruh harta yang dimiliki diserahkan untuk kepentingan akhirat, yaitu agama Islam. Beliau lebih memilih tinggal di rumah sederhana, bahkan kasur rumahnya pun hanya terbuat dari pelepah kurma. Bahkan setelah beliau menjabat sebagai khalifah, beliau tetap sederhana dan hanya mengambil gaji saat istri beliau minta uang saja. Itu pun hanya diambil sesuai kebutuhan saja, selebihnya tidak diambil. Ketika menolak untuk dinaikkan gaji, beliau menolaknya. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab hanya mengambil sebagian kecil dari gaji beliau untuk keperluan rumah tangga beliau. Ketika beliau mendapatkan harta rampasan perang yang sudah dibagikan secara adil oleh Rasulullah SAW, beliau tidak mau menerima bagian tersebut. Menurut Umar bin Khattab, bahwa lebih baik harta rampasan perang untuknya yang berupa kebun pertanian saja, sehingga hasil pertaniannya dapat diberikan kepada para fakir miskin. Bahkan beliau sering menggunakan harta beliau sendiri untuk membebaskan para hamba sahaya atau budak-budak yang disiksa oleh para majikannya. Betapa luar biasa kesederhanaan dan kesahajaan pribadi sahabat Umar bin Khattab. Dari kisah kesederhanaan beliau tersebut mengandung arti bahwa Umar bin Khattab juga cermin seorang pemimpin yang tanggung jawab dan adil. Semoga kita dapat meniru beliau. Selanjutnya kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemimpin yang adil dan dekat dengan rakyatnya. Khalifah Umar bin Khattab merupakan sosok pemimpin yang selalu ingin tahu keadaan rakyatnya. Beliau selalu menyempatkan waktu berjalan keliling untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Pada suatu saat, Umar sedang berkeliling dengan sahabatnya yang bernama Aslam. Mereka berdua ketika sedang berjalan mendengar suara tangisan anak kecil. Khalifah Umar dan Aslam pun mencari sumber suara tersebut, lalu berhenti di sebuah rumah yang kecil. Di dalam rumah tersebut, Umar melihat seorang ibu yang sedang memasak. Kemudian, beliau bertanya kepada ibu tersebut, "Mengapa anaknya menangis?" Ibu itu tetap memasak dan mengatakan bahwa anaknya menangis karena kelaparan. Khalifah Umar melihat terus-menerus ibu yang sedang memasak itu sudah terasa agak lama, akan tetapi tidak ada tanda-tanda masakan itu akan matang. Kemudian Khalifah Umar bertanya lagi kepada ibu tersebut, "Mengapa sang anak sudah kelaparan dan menangis tetapi sang ibu tidak selesai juga memasaknya?" Lalu Khalifah Umar melihat apa yang sedang dimasak ibu tersebut. Beliau pun kaget, ternyata yang dimasak ibu itu adalah batu. Akhirnya seketika itu juga Khalifah Umar kembali ke rumah dan mengambil satu karung gandum untuk diserahkan kepada ibu tersebut agar anaknya tidak kelaparan. Begitulah Khalifah Umar bin Khattab yang selalu memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga beliau sangat dekat dengan rakyat. Selain itu, beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil dalam menegakkan keadilan tanpa memandang siapapun.
Selanjutnya yaitu kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu adalah putri sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya yang bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir. Beliau sangat dekat dengan ayahnya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu binti Abu Bakar As-Siddiq adalah istri dari Rasulullah SAW yang paling muda dan paling terkenal setelah Siti Khadijah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 9 sebelum Hijriah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu lahir setelah masa jahiliyah, jadi beliau dilahirkan sudah dalam keadaan Islam karena kedua orang tuanya sudah masuk Islam. Beliau dikenal sebagai Ummul Mukminin, yang berarti ibunya orang-orang mukmin. Rasulullah SAW menjuluki beliau Al-Humairah, yang memiliki arti kemerah-merahan, kulitnya putih dan pipinya kemerah-merahan, menandakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu atau Siti Aisyah merupakan sosok wanita yang sangat cantik. Kecantikan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu tidak hanya sebatas wajah saja, akan tetapi cantik dalam peringgai sopan dan kecerdasan otaknya. Beliau dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai seorang istri karena selain memiliki kelebihan-kelebihan dibanding wanita pada masa itu, beliau juga termasuk wanita yang ceritanya disucikan dalam Al-Quran. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu memiliki sifat-sifat yang paling menonjol, yaitu 1. Cerdas dan cantik, 2. Suci dan taat beribadah, 3. Sangat dicintai Rasulullah SAW. Kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu yang cerdas. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu merupakan teladan bagi kaum perempuan. Beliau sangat cerdas, sabar, dan taat beribadah. Banyak hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan beliau. Maka beliau merupakan tempat bertanya sekaligus rujukan para sahabat dan tabi'in yang berkenaan dengan hadis. Karena beliaulah sosok yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Salah satu buku hadis yang paling terkenal di dunia Islam yaitu Musnad Imam Ahmad, yang menghimpun sejumlah besar hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu juga paham agama dan sangat baik dalam pandangan tentang kemaslahatan umatnya. Pandangan tentang halal dan haram, syair, dan kesehatan juga beliau memilikinya. Sejak kecil, beliau memiliki rasa ingin tahunya sangat besar, sehingga menjadi wanita pembelajar hidup. Bersama Rasulullah SAW menjadi semangat Aisyah dalam mendalami ilmu agama. Lanjut, kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu yang suci dan taat beribadah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu tidak hanya cerdas dan cantik saja, akan tetapi beliau juga taat dalam beribadah. Oleh sebab itu, beliau disebut sebagai wanita yang istimewa dan nama beliau ditempatkan dalam Al-Quran. Beliau merupakan termasuk wanita yang utama selain Siti Maryam dan Siti Asiyah. Dikarenakan tidak ada bukti bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu berakhlak buruk sekalipun, maka penduduk bumi semakin percaya kebaikan beliau. Beliau merupakan seorang istri selain menjaga kesuciannya, juga menjadi harta benda suaminya. Rasulullah SAW semakin mempercayai istrinya yang benar-benar istri yang solihah. Betapa mulianya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu.
Lanjut, kisah keteladanan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu yang dicintai Rasulullah SAW. Kecintaan Rasulullah SAW terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu dilatar belakangi karena kecintaan Rasulullah SAW terhadap ayahanda Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ayahanda Aisyah sebagai sahabat terdekat Rasulullah SAW yang rela berkorban jiwa raganya untuk kepentingan Islam. Selanjutnya yaitu cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu merupakan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama dekat dengan Rasulullah SAW. Mereka merupakan sosok teladan untuk umat di akhir zaman yang sumbernya dari Rasulullah SAW. Mereka merupakan penerus ajaran Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Maka perlu kita untuk menentukan bagaimana cara-cara meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Seperti 1. Banyak berlatih menjadi pribadi yang suka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. 2. Membiasakan diri menjadi diri sendiri yang jujur, amanah, dan tanggung jawab. Yang ketiga, berlatih selalu menggemari ilmu, terutama ilmu agama, karena dengan ilmu akan membuka mata hati dan mata batin kita. Yang keempat, menjaga kehormatan diri yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, melatih diri berpikir luas, bersikap tegas, dan bertindak dengan adil. 6. Membiasakan diri hidup sederhana. Jika ada kelebihan rezeki, maka untuk bersedekah. 7. Membiasakan diri banyak mengamalkan ilmu, terutama ilmu agama tanpa pamrih. Dan yang terakhir, menyadari bahwa setiap perbuatan baik pasti ada rintangannya, maka tidak usah mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat lainnya. Selanjutnya yaitu hikmah meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Meskipun kita menyadari bahwa kita tidak dapat mencontoh semua sifat-sifat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, akan tetapi kita dapat memiliki niat dan menyampaikan jika kita ingin mau meneladani mereka. Karena jika kita mau meneladani mereka, sifat-sifat dari sahabat Umar bin Khattab dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu akan mendapatkan hikmah-hikmah yang luar biasa. Seperti 1. Menambah pengetahuan tentang kisah keteladanan dari para pemimpin Islam terdahulu yang dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi kita. 2. Meskipun tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, dengan meniru sifat-sifat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu akan menjadikan manusia lebih mulia jika dilakukan dengan ikhlas. 3. Dapat mewujudkan pribadi yang mencintai ilmu, terutama ilmu agama. 4. Mengingatkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menjadi tahu bahwa orang kaya tidak harus hidup penuh dengan gemerlap dunia, tetapi yang lebih penting menyalurkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya mulia di dunia dan akhirat. 6.
semakin menjadi tahu dengan kesederhanaan dan keikhlasan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, jalan yang disukai Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, ternyata hidup ini penuh rintangan dan bahkan fitnah. Maka dari itu kita perlu kehati-hatian dalam bertindak dan berbuat. Lanjut ke poin pembahasan yang terakhir, yaitu perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Setelah kita mengulas tentang kisah keteladanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, setidaknya kita dapat menerapkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan yang sudah dijelaskan tadi. Perilaku-perilaku yang dimaksud yaitu seperti 1. Tenang dalam berpikir dan bersikap tegas dalam bertindak. 2. Selalu mencintai ilmu dan tidak pernah jenuh untuk menuntut ilmu. 3. Mau bergaul dengan semua kalangan masyarakat. 4. Sederhana memenuhi kebutuhan hidup. 5. Rela berkorban untuk kemaslahatan umat. 6. Banyak bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan gemar bersedekah. 7. Mencintai keluarga dan orang-orang soleh di sekitar kita. 8. Bijaksana dan adil dalam memutuskan suatu perkara. Dan yang terakhir yaitu mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk kesenangan dunia saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan pada pertemuan kali ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.